semua, perkenalkan nama saya Eda dari kelompok 2. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Kamila, Intan, Siti Sabia, Muhammad Rizky, dan Tifi Ahmad. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi pada masa perjuangan 1945 sampai 1950. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan 1945 sampai 1950 sangat buruk dan penuh tantangan. Perang dan pendudukan Jepang meninggalkan kerusakan parah pada infrastruktur, perekonomian yang bergantung pada ekspor bahan mentah, dan inflasi yang tinggi. Selain itu, blokade ekonomi oleh Belanda juga memperburuk keadaan. Berikut kondisi ekonominya. Kondisi ekonomi, inflasi yang tinggi. Inflasi disebabkan peredaran mata uang Jepang dan mata uang Indonesia yang tidak terkendali. Pemerintah tidak mampu mengendalikan peredaran dua mata uang tersebut karena belum memiliki mata uang sendiri. Petani menderita karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Blokade laut. Sejak November 1945, Belanda menerapkan blokade ekonomi atau menutup sektor perdagangan Indonesia. Blokade diterapkan terutama di pelabuhan-pelabuhan penting. Tujuan blokade adalah 1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. 2. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan Indonesia. 3. Mencegah bantuan dan campur tangan asing atas Indonesia. Blokade dilakukan untuk memperlemah ekonomi Indonesia sehingga mudah dikuasai kembali. Upaya untuk mengatasi blokade ekonomi pemerintah. A. Diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirim bantuan beras ke India dan sebagai balasannya India mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Berhubungan dagang langsung dengan luar negeri, cara seperti ini gagal karena isi kapal Amerika yang menyangkut barang impor dan ekspor RI disita oleh Belanda. Karena blokade di Jawa terlalu kuat, pemerintah membuka jalur perdagangan melalui Sumatera. Hasilnya, Indonesia berhasil menyelundupkan karet ke luar negeri, terutama ke Singapura, dan dari luar negeri berhasil memperoleh senjata, obat-obatan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada 1947 dengan nama Indonesia Opais Indo yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade, dan melakukan perdagangan barter. B. Konferensi Ekonomi Februari 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah ekonomi. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti produksi dan distribusi makanan serta status dan administrasi perkebunan. Untuk mengatasi perekonomian, pemerintah membuat kebijakan sebagai berikut. Programan pinjaman nasional di bawah Menteri Keuangan Ir Supratman dengan persetujuan KNIP, pinjaman akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Tugas Badan Rancang Ekonomi adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Sesudah bersidang, AK Gani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Rencana pembangunan ini terbuka bagi pemodal dalam negeri dan asing. Untuk menampung dana pembangunan, pemerintah merencanakan pembentukan sebuah bank pembangunan, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Pada 1948, RERA diperaksai oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan tujuan mewujudkan efisiensi dan mengurangi beban negara.
jumlah satuan angkatan perang dikurangi secara drastis. Nah, jadi kesimpulannya, kondisi ekonomi Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan 1945 sampai 1950 sangat sulit dan kacau akibat inflasi tinggi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara. Namun, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, seperti menerbitkan mata uang baru, diplomasi perdagangan, dan konferensi ekonomi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan membangun fondasi bagi Indonesia yang baru merdeka. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa. Salam merdeka!